Selamat malam ibu-ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Sebelum kita membaca dan mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam aktivitas dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin saat teduh pada malam hari ini. Dan kiranya melalui firman-Mu, iman percaya kami semakin dikuatkan dan menjadi bekal untuk kami menjalani kehidupan di hari-hari selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Apa jenis kasih yang paling berharga? Jenis kasih yang paling berharga adalah kasih agape. Kasih yang sifatnya tulus, tidak mengharapkan balas jasa, tidak bersyarat, dan kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi. Karya Kristus Yesus merupakan perwujudan dari kasih agape ini. Pengorbanan Kristus benar-benar luar biasa. Ia membiarkan tubuhnya dihancurkan oleh cambuk, paku, mahkota duri, tombak, dan membiarkan darahnya tercurah untuk bisa menyelamatkan kita. Sebagai guru dan Tuhan kita, Tuhan Yesus telah mengajarkan apa yang dikehendaki Allah kepada setiap orang percaya, yaitu hidup dalam kasih. Ia juga memberi teladan bagaimana mewujudkannya dengan menyerahkan nyawanya kepada dunia supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepadanya harus meneladani Dia, dengan juga mau berkorban untuk orang lain. Menyerahkan nyawa demi saudara-saudara, seperti ayat 16,
memang merupakan tindakan pahlawan. Tetapi mungkin hal seperti itu tidak terlalu sering terjadi. Karena itu dalam ayat selanjutnya, Yohanes memberikan contoh yang lebih sederhana yang bisa terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Perwujudan kasih yang sejati bukan hanya dinyatakan dalam pengorbanan tertinggi, tapi bisa diwujudkan dalam semua pemberian yang kecil. Tidak banyak dari kita dipanggil untuk menyerahkan nyawa kita dalam suatu tindakan pahlawan. Tetapi kita bisa terus-menerus mempunyai kesempatan yang biasa untuk membagikan harta atau milik kita dengan mereka yang ada dalam kekurangan. Perwujudan kasih tidak cukup dengan kata-kata atau di mulut saja, tetapi perlu diikuti dengan tindakan. Barang siapa mempunyai harta dunia, padahal melihat saudaranya menderita kekurangan, janganlah menutup mata. Bersegeralah memberi pertolongan, didasari kasih yang tulus dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perwujudan cara mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran yang lainnya adalah dengan siap membantu, walau tidak ada yang tahu. Kita perlu berbuat baik dengan rela kepada orang lain, meskipun tidak ada yang mengetahui tindakan kita, tanpa mempedulikan apakah orang lain tahu atau tidak. Perwujudan berikutnya adalah hormatilah orang lain. Kita bisa menghormati orang lain dengan tidak berpikir bahwa kita lebih hebat daripada mereka. Mungkin karena pendidikan kita lebih tinggi, kita lebih kaya, atau kita punya hak istimewa tertentu. Kita tidak akan iri ketika orang lain dipuji. Sebaliknya, kita akan ikut senang dengan dia, bahkan jika kita merasa bahwa kita pun layak mendapat pujian itu. Berikan pujian yang tulus. Kita perlu mencari kesempatan untuk memuji orang lain, karena pujian itu baik untuk membangun satu sama lain. Tapi kita perlu memastikan bahwa pujian kita itu tulus, bukan untuk menyanjung saja. Dan kita hendaknya tidak memuji untuk sekedar basa-basi. Perwujudan yang berikutnya menjadi orang yang murah hati, mengampuni dengan rela dan tulus, serta mendoakan bagi mereka yang menyakiti kita. Ada sebuah ilustrasi kisah. Di suatu desa hiduplah seorang janda bersama 3 orang anak. Pada suatu hari di musim hujan, ibu ini sedang menulis surat untuk dikirim pada hari itu juga. Sepertinya surat itu sangat penting, sehingga ibu ini begitu serius menulis tanpa peduli dengan situasi yang sedang terjadi di sekitarnya. Sementara itu, ketiga anaknya ini sedang asik bermain di hujan. Begitu asiknya mereka bermain dengan tanpa berpikir mamanya akan marah atau menegur mereka.
Tapi ternyata memang mamanya ini begitu asik dan serius, jadi dia tidak menegur anak-anaknya ini. Dengan begitu sukacita mereka bermain. Sesekali mereka berlari ke dekat mamanya dan kemudian berlari keluar lagi. Begitu seterusnya. Dan waktu mereka bermain semakin asik, anak yang sulung ini berlari di dekat mamanya dan menyapa, "I love you, Mom." Begitu juga anaknya yang kedua. Sambil lari di dekat mamanya, ia menyapa mamanya, "Saya sayang Mama." Datang juga si bungsu. Dan sambil mendekat ke mamanya, dia memeluk mamanya dan berkata, "Mama lagi bikin apa?" Mamanya lalu memberitahu bahwa dia sedang menulis surat. Lalu si bungsu ini bilang, "Saya sayang Mama," sambil mencium pipi mamanya dengan penuh kasih sayang. Lalu berlari keluar dan kembali bermain dengan kedua kakaknya. Setelah selesai menulis surat, ibu ini memanggil anaknya yang sulung dan meminta tolong kepadanya untuk mengantarkan surat ke kantor pos, karena surat tersebut harus segera dikirim. Tapi anaknya ini berkata, "Di luar hujan deras sekali, Mama. Saya tidak bisa antar surat dalam cuaca seperti ini." Karena anaknya ini menjawab seperti itu, maka ibu ini memanggil anaknya yang kedua dan meminta hal yang sama juga kepadanya untuk mengantarkan surat itu. Tetapi anaknya ini pun menjawab, "Saya tidak mau, Ma. Hujan deras sekali di luar." Akhirnya anaknya yang bungsu ini datang dan bilang, "Biar saya saja yang antar, Ma." Tapi mamanya bilang, "Di luar sana hujan deras sekali, Nak. Bagaimana mungkin kamu bisa sampai ke sana?" Anaknya menjawab, "Saya akan pakai mantel supaya surat tidak terkena hujan dan menjadi basah." Lalu mamanya memberikan mantel ini kepada anaknya ini, dan dia pun akhirnya berangkat dengan berjalan kaki ke kantor pos. Jarak antar rumah dan kantor pos cukup jauh. Tapi demi menolong mamanya dan karena kasihnya kepada mamanya, maka si bungsu ini dengan begitu semangat berjalan terus menuju kantor pos. Dari kisah ini, siapa di antara ketiga anak ini yang benar-benar mengasihi mamanya? Sudah tentu si bungsulah yang mengasihi mamanya. Kenapa? Karena dia bukan menunjukkan kasihnya lewat kata-kata saja, tetapi lewat sikap dan perbuatannya. Dia tidak sekedar hanya bilang, "Saya sayang Mama," tetapi dia tunjukkan lewat perbuatannya, yaitu dengan memeluk dan mencium mamanya sambil berkata, "Saya sayang Mama," dengan bersedia mengantarkan surat, walaupun di luar sana hujan cukup deras. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih bukan sekedar mengasihi,
kalau kita sedang baik-baik dengan orang lain. Dengan kasih yang dimaksud oleh Paulus adalah kasih yang walaupun di luar sana sedang hujan deras, tetapi si bungsu masih bisa pergi tanpa sungut-sungut sedikit pun. Kasih itu sebenarnya dimunculkan dari surga oleh Bapa. Karena kasih-Nya, Dia rela mengutus anaknya ke dunia ini, rela mati untuk menghapus segala dosa kita. Kasih adalah perasaan yang paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Jika kita menunjukkan kasih, orang-orang jadi bisa mengenali siapa yang sesungguhnya mengikuti dan yang meniru Yesus, yang adalah sumber kasih. Paulus mengatakan bahwa jika dia tidak punya kasih, dia bukanlah apa-apa. Semoga kita semua bisa terus menunjukkan kasih, bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan dan kebenaran. Sebab demikianlah kehendak Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang terkasih, kita akhiri saat teduh malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah hadir memimpin saat teduh pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi Tuhan untuk menunjukkan kasih, tidak hanya dalam perkataan, tapi juga melalui perbuatan kami. Tuhan, kami mohon ampun apabila dalam kami bersekutu dan merenungkan firman-Mu, terselip dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.